Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6, Ujian Cinta dan Topeng yang Mulai Retak. Kebetulan, aku tahu caranya. Mau coba? Ucap Axel. Elsa termenung, menimang-nimang saran dari Axel. Ia tahu reputasi Irfan di sekolah tidak begitu baik. Banyak yang bilang, Irfan suka bermain-main, bahkan manipulatif. Tapi entah kenapa, saat pria itu menyatakan cinta padanya, ia merasa istimewa. Karena setahunya, Irfan belum pernah benar-benar menjalin hubungan dengan gadis manapun. Itu membuat Elsa percaya bahwa ia mungkin berbeda. Apalagi, perhatian Irfan yang manis, rayuan yang terasa tulus, dan sikapnya yang selalu membuatnya merasa spesial. Semua itu cukup meluluhkan hatinya. Namun sekarang, setelah mendengar kata-kata Axel, ada secercah keraguan. Apa semua itu nyata, atau hanya bagian dari permainan? Elsa berdiri perlahan dari tempat duduknya. Ya, tidak ada salahnya mencoba. Gumamnya pelan. Ia berjalan ke meja belajar dan mengambil ponsel, lalu membuka kontak Irfan. Ibu jarinya sempat ragu menyentuh ikon telepon. Tapi akhirnya, ia menekan panggilan. Tidak membutuhkan waktu lama, suara Irfan terdengar di seberang sana. Halo, sayang, ada apa menghubungiku? Apa kau sudah mendapatkan uangnya? Tanyanya cepat, seolah tidak sabar. Elsa menggigit bibir bawahnya. Begini, Van. Maaf, tapi sepertinya aku tidak bisa membantumu. Aku sudah coba meminjam bosku, tapi dia menolak, jadi. Apa, kenapa begitu? Sentak Irfan dengan nada suara yang berubah tinggi. Jika bosmu tidak mau memberimu pinjaman, kau bisa meminjam kakakmu, kan? Dia kan bekerja, dia pasti mempunyai uang. Elsa terdiam. Tiba-tiba, ucapan Axel terngiang kembali di kepalanya. Jika kau ingin menguji kekasihmu, hal pertama yang harus kau lakukan adalah menolak permintaannya. Lihat bagaimana reaksinya. Cinta yang tulus tidak tergantung apapun, termasuk uang. Elsa mengepalkan tangannya erat. Van, aku tidak ingin melibatkan Kak Roy. Dia pasti akan marah jika tahu untuk apa uang itu. Aku juga tidak ingin menambah masalah keluarga dan bebannya. Masalah keluarga, beban? Ucapan Irfan terdengar kesal. Ini penting. Aku bisa kena masalah besar jika tidak mengganti alat itu. Elsa menghela napas pelan, mencoba untuk tetap tenang. Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantu, Van. Beberapa detik hening, lalu suara Irfan kembali terdengar, kali ini lebih dingin. Jadi begitu, ya, kau bilang, kau mencintaiku. Tapi membantuku sedikit saja, kau tidak mau. Ternyata kau tidak jauh berbeda dari yang lain. Elsa tercengang. Van, aku pikir,
aku bisa mengandalkanmu. Ternyata, aku salah memilih orang. Telepon terputus. Elsa mematung, tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Kalimat terakhir yang Irfan ucapkan mengguncangnya lebih dari yang ia duga dan terdengar begitu kasar. Ternyata, aku salah memilih orang. Ucapan terakhir Irfan masih terngiang jelas di telinganya. Elsa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Elsa, suara itu membuyarkan lamunannya. Ia mendongak pelan dan menemukan Axel berdiri di depannya, membawa 2 minuman kaleng dingin. Raut wajah Axel terlihat cemas saat melihat mata Elsa yang memerah. Hei, apa yang terjadi? Tanyanya, meletakkan minuman di nakas dan duduk di sampingnya. Elsa menatap Axel sesaat, lalu menghela napas berat. Aku baru saja menelepon Irfan. Lirihnya. Benarkah? Lalu, bagaimana? Tanya Axel penasaran. Seperti yang kau katakan tadi, aku mengatakan padanya jika aku tidak bisa membantunya. Sahut Elsa. Axel tidak berkata apa-apa, ia hanya mendengarkan dengan saksama. Tapi, ia bisa menebak apa yang terjadi setelah melihat wajah sedih Elsa. Dan, dia marah. Dia membentakku, Kak. Dia bilang, aku sama seperti orang lain yang tidak bisa diandalkan. Lirihnya, dengan mata yang berkaca-kaca. Ini pertama kalinya aku dibentak oleh orang yang aku sayangi. Axel mengepalkan tangannya di atas lutut. Tapi, ia tidak menunjukkan kemarahan, hanya mengatur napas. Dan mengulurkan tangannya untuk merengkuh bahu Elsa. Menarik gadis itu dalam pelukannya. Jangan bersedih, oke? Bisiknya dengan lembut. Mungkin, dia seperti itu karena sedang putus asa. Lagi pula, ini baru ujian pertama. Kita belum bisa menilai seluruh ketulusannya dari satu reaksi saja. Elsa diam di pelukan Axel. Dia tidak menangis, tapi tubuhnya terasa berat. Luka kecil itu perlahan mulai terasa dalam. Masih ada ujian selanjutnya. Ucap Axel. Elsa menegakkan tubuhnya, menatap Axel dengan mata penuh tanya. Ujian selanjutnya, Axel mengangguk pelan, bibirnya melengkung dalam senyum tipis yang hangat. Kau masih ingin melanjutkannya, bukan? Elsa menatap Axel lama. Ia bisa melihat perhatian yang tulus di mata Axel, yang entah kenapa membuatnya merasa aman. Ya, aku ingin melanjutkannya. Aku ingin tahu, selama ini, ia benar-benar tulus atau aku hanya sedang dibodohi. Jawabnya pelan, tapi tegas. Axel tersenyum, menepuk lembut bahu Elsa. Kalau begitu, kita akan lanjutkan ujiannya besok, malam harinya, setelah semua terlelap. Axel diam keluar. Dia berdiri, bersandar di tiang lampu jalanan, menunggu kedatangan seseorang. Dan, tidak lama setelahnya, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Axel menegakkan tubuhnya, menatap seorang pria turun dari mobil tersebut.
Kenapa kau lama sekali? Hah? Gerutu Axel. Martin mengangkat bahu. Kau juga mendadak saat menghubungiku. Jadi, jangan salahkan aku jika aku terlambat. Ia menyerahkan sebuah paperback kecil. Ini sesuai pesananmu. Sudah di-setting, kau tinggal memakainya saja. Axel menerima paperback tersebut, mengeluarkan ponsel baru dan tersenyum puas. Good, sesuai keinginanku. Cek, aku penasaran, kenapa ponselmu bisa rusak? Hah? Apa kau menggunakannya untuk mengepel lantai saat bekerja? Ledek Martin. Axel berdecak kesal. Bajingan itu membantingnya hingga hancur. Bajingan, maksudmu, kekasih gadis yang kau sukai? Tanya Martin. Axel mengangguk pelan. Ia mengeluarkan ponselnya yang sudah hancur dari saku dan memberikannya pada Martin. Oh my god, benar-benar hancur, gumam Martin. Kenapa dia seberani itu melakukannya? Aku merekam saat dia bermesraan dengan gadis dari sekolah lain. Tapi, dia tahu dan, ya, seperti itu. Pantas, dia pasti sangat panik dan menghancurkan barang bukti. Lalu, kenapa kau memberikan rongsokan ini padaku? Kau tidak memintaku memperbaikinya, kan? Tanya Martin. Dasar bodoh, tentu saja tidak. Tapi, di dalam ponsel itu banyak data dan email penting. Jadi, aku ingin kau membawanya ke seorang ahli. Siapa tahu masih bisa diselamatkan, ujar Axel. Martin mengangguk paham. Lalu, ia kembali ke mobil dan mengambil sebuah map berwarna biru gelap. Oh, aku hampir lupa. Aku punya kabar besar yang akan membuatmu senang, ucapnya sambil menyerahkan map itu. Apa ini? Tanya Axel. Perusahaan Sanjaya Group mengajukan proposal kerjasama dengan kita, ucap Martin. Sanjaya Group, bukankah itu? Ya, ini kesempatan bagus untuk kita. Ah, tidak, tapi untukmu. Seru Martin. Axel menaikkan sudut bibirnya. Aku tidak ingin bermain curang, Martin. Tapi, tidak masalah jika kita menyelidikinya, bukan? Seringai Axel. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyusup melalui celah tirai kamar Elsa. Gadis itu duduk di depan cermin, memperhatikan bayangan dirinya. Sekilas, ucapan Axel semalam masih terngiang jelas di benaknya. Jadilah dirimu sendiri, jangan mengubah dirimu karena siapapun. Jika dia mencintaimu, dia tidak akan memintamu untuk berubah atau membandingkanmu dengan wanita lain. Tetapi, dia akan mencintaimu apa adanya. Elsa menarik napas dalam, menatap riasan tipis di wajahnya. Lalu, ia mulai menghapusnya riasannya. Rambut panjangnya ia ikat kuncir kuda atau ponytail. Dan mengaplikasikan moisturizer dan sunscreen di wajahnya. Dia tersenyum kecil. Ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya, seperti menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Ini aku, yang sebenarnya, gumamnya pelan.
Elsa bangkit dari tempat duduknya, menyandang tas sekolah, dan membuka pintu kamar. Namun, ia nyaris menabrak seseorang yang berdiri tepat di depannya. Astaga, Kak Axel, kau ini mengagetkanku saja. Serunya kaget. Axel berdiri mematung. Tatapannya terpaku pada wajah Elsa yang tampak berbeda dari biasa yang ia lihat. Ada kekaguman yang tidak bisa ia sembunyikan dari matanya. Wajah Elsa yang tanpa polesan terlihat lebih natural dan memikat dari sebelumnya. Kenapa kau diam saja? Elsa melambaikan tangannya di depan wajah Axel, menyadarkannya dari lamunan. Maaf. Jawab Axel, mengalihkan pandangan cepat sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kau terlihat berbeda hari ini. Elsa tersenyum tipis. Iya, ini aku yang sebenarnya. Tanpa make up, tanpa dandanan berlebihan. Axel mengangguk, masih tidak mampu menyembunyikan ekspresi takjubnya. Dan menurutku, kau lebih cantik seperti ini. Elsa tertawa pelan, rona merah muncul di pipinya. Jangan menggodaku, aku tidak menggodamu. Sahut Axel, aku hanya mengatakan yang sejujurnya. Elsa menatap Axel, entah mengapa, jauh di dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai goyah. Yang mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang benar-benar peduli padanya. Sudahlah. Ucap Elsa. Oh, ya, mana Kak Roy? Tanyanya, dia sudah berangkat pagi tadi. Elsa mengangguk pelan. Ya sudah, kalau begitu ayo kita berangkat. Jangan sampai kita terlambat. Ucap Elsa. Axel mengangguk. Ia berjalan mengikuti Elsa dari belakang. Dalam diam, ia tersenyum tipis. Ujian kedua akan dimulai hari ini. Dan kau akan tahu, Elsa, seperti apa pria bajingan itu. Batin Axel. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka sampai di depan gerbang sekolah. Mereka yang awalnya berjalan beriringan setelah turun dari bus. Kini terpaksa berpisah karena Axel harus segera mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan, Elsa dengan percaya diri, perlahan memasuki gerbang sekolah. Beberapa siswa yang melihat penampilannya tampak saling berbisik. Wajah polos tanpa riasan, rambut yang hanya diikat sederhana. Membuat Elsa tampak berbeda dari biasanya. Di lapangan, Irfan berdiri bersama beberapa temannya. Tawa mereka pecah karena obrolan ringan. Sampai salah satu dari mereka menunjuk ke arah Elsa. Van, bukankah itu pacarmu? Ujar salah satu teman Irfan. Irfan menoleh, dan mendapati Elsa melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Namun, alih-alih membalas, Irfan justru mengerutkan kening, melihat penampilan sang kekasih. Elsa, kenapa? Dia seperti belum mandi seminggu, celetuk seorang lagi. Van, kau berpacaran dengan gadis kampung, ya? Biasanya Elsa selalu tampil cantik. Tapi kenapa sekarang seperti baru bangun tidur? Tawa pecah di antara mereka,
membuat wajah Irfan menegang. Ia tersenyum canggung, lalu melangkah cepat menghampiri Elsa sebelum gadis itu sampai. "Sayang, kenapa kau berpenampilan seperti ini?" bisik Irfan. Sesekali melirik teman-temannya yang masih tertawa melihat ke arahnya. Elsa menatap Irfan, masih dengan senyum hangat. "Kenapa? Apa aku terlihat aneh?" Irfan menunduk sedikit. "Bukan aneh, sih. Tapi, kau terlihat cantik dan enak dipandang jika kau memakai make up. Tapi, Van, bukankah aku seperti ini sebelumnya? Aku hanya ingin menjadi sebagai diriku sendiri." "Salah." Irfan terdiam. Matanya meneliti penampilan Elsa dari atas sampai bawah. Lalu, ia tersenyum paksa dan berkata, "Ya, tapi lain kali, lebih baik kau menggunakan lipstik. Agar tidak terlihat seperti orang sakit. Kau tidak ingin membuatku malu, kan?" Elsa mengepalkan tangannya, raut wajahnya berubah. "Malu? Kau malu dengan penampilanku saat ini?" Elsa menggeleng pelan, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Semalam, kau membentakku karena tidak bisa membantumu. Dan sekarang, kau malu dengan penampilanku?" Irfan terdiam, melihat reaksi Elsa. Gawat, apa dia akan mengakhiri hubungan kami? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku masih membutuhkannya. Batinnya panik. Ia menarik nafas dalam, dan mulai berkata dengan lembut. Bukan begitu, sayang. Aku hanya suka dengan penampilanmu yang sebelumnya. Maaf, karena aku membentakmu semalam. Aku hanya bingung karena sampai saat ini, aku belum mendapatkan uang itu. Jangan marah, ya. Elsa tidak bisa berkata-kata lagi. Dia memilih pergi tanpa mengatakan apapun. Sepertinya memang benar. Jika ia harus mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Di sisi lain, Axel bersembunyi di balik dinding lorong. Tatapannya tajam mengamati setiap gerak-gerik Irfan dan ekspresi wajah Elsa. Ia mendengar ucapan Irfan dengan jelas dan itu membuatnya murka. Tanpa basa-basi, ia merogoh ponsel dari saku celananya dan menghubungi seseorang. "Aku ingin kau melakukan sesuatu." Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gedung pencakar langit berlogo Alk Company. Seorang penjaga yang sigap segera mendekati mobil tersebut dan membukakan pintu. Dari dalam mobil, seorang pria turun dengan sangat berwibawa. Dia adalah Martin. Pria itu, sahabat sekaligus asisten pribadi Axel. Orang yang dipercaya penuh untuk mengelola perusahaan. Saat sang pemilik tidak ada. Bersambung.